Ya, selamat datang di channel Albert Setiawan. Nah, kali ini gue bakal nge-review salah satu mouse yang gue pakai untuk kegiatan gue untuk nge-game dan kegiatan sehari-hari. Penasaran kan mouse-nya kayak apa? Yuk kita ulas. Ya, jadi ketika pertama membelinya, kalian dapetin itu pasti mouse itu sendiri. Kemudian terdapat quick start guide dan lembar customer support. Nah, ketika pertama membukanya dan memegang mouse-nya itu, kita langsung mengetahui bahwa si kabel itu sudah braided. Jadi dia tahan putus sama tahan dari tekukan, jadi nggak mudah rusak. Nah, kemudian sayangnya dengan harga 400.000 menurut gue itu harusnya mouse itu harusnya udah gold plated ya, tapi maksudnya ya udahlah, maksudnya HyperX gitu loh. Pasti teknologinya itu worth it lah. Tapi dilihat dari build quality, mungkin karena tergolong plastiknya mungkin agak tipis dan harga yang murah dengan harga 400-500 ribuan lah, mungkin menurut gue udah oke. Cuman ya mungkin bisa ditingkatkan lebih sedikit. Nah, kemudian pada bagian tombol DPI-nya, ketika mencoba mengganti-ganti DPI itu agak terasa masih. Nah, mungkin bagi beberapa orang itu cocok, tapi bagi gue sendiri itu enggak. Nah, kita beralih ke bentuknya. Bentuk mouse ini cukup umum ya, kayak misalnya mouse kebanyakan. Tetapi memiliki tambahan yaitu tombol DPI dan tombol forward dan backward. Dari website HyperX sendiri itu dia mengklaim bahwa si mouse ini, Pulsefire Core, memiliki ketahanan 20 juta klik. Ya, bisa dibilang cukup lama lah. Nah, dengan harga 400-500 ribu, kita dapat RGB nggak sih? Dapat, cuman sebatas logonya doang di bagian punggung mouse tersebut. Nah, RGB ini bisa diatur di software yang nanti bakal dibahas selanjutnya. Nah, menurut gua ada satu kekurangan yang mungkin bagi kalian itu menjadi kelebihan, yaitu beratnya. Mouse ini memiliki berat 87 gram, yang bagi gua itu ya, apalagi tangan gua gede ya, mungkin tergolong enteng. Apalagi mungkin mainnya yang butuhnya yang agak fokus gerakannya. Tapi itu balik ke teman-teman lagi, ya personal sendiri sih. Jadi sensor yang ditanamkan di Pulsefire Core ini adalah Pixar 3327. Nah, dengan diklaim itu mampu mendeteksi gerakan dengan sebesar 220 IPS dan akselerasi sebesar 30G. Nah, kemudian si HyperX Pulsefire Core ini memiliki polling rate sebesar 1 milisecond yang dapat diatur secara softwarenya, yang sangat berguna bagi teman-teman yang bermain game FPS yang misalnya lagi naik daun seperti sekarang ini, seperti Valorant. Nah, DPI dari Pulsefire Core ini memiliki DPI maksimum 6200 yang dapat diatur, nanti kita bahas ya. Dari mouse sendiri memiliki 3 profil DPI bawaan, yaitu 800, 1600, dan 3200. Nah, diaturnya itu dapat dengan menekan tombol DPI yang berada di bawah tombol scroll. Ya, jadi sekarang kita akan lanjut ke software yang bernama HyperX Ingenuity. Nah, jadi di software ini kita bisa mengatur profil-profil di mouse Pulsefire Core ini. Nah, untuk mendapatkan softwarenya ini cukup gampang. Jadi kita langsung ke website HyperX-nya sendiri. Terus kita bakal milih mouse kita dan nanti dia akan langsung dialihkan ke Windows Store untuk mendownloadnya. Nah, kemudian tampilan pada software ini memiliki tampilan yang cukup simple, di mana dalam mengatur setting mouse tersebut, mouse harus terpasang dulu nih biar bisa ke-detect. Nah, kemudian terdapat 3 menu utama, yaitu lights, button, dan sensor. Pada menu lights kita dapat mengatur efek dari RGB mouse itu sendiri, terus ada terang cahaya RGB-nya, warna RGB-nya, sampai kecepatan dari efek RGB itu. Nah, terdapat 3 efek utama dari mouse Pulsefire Core ini, yaitu yang pertama ada solid. Solid ini lampu RGB-nya itu bakal nampilin satu warna aja. Nah, terus ada cycle di mana mouse dapat mainin siklus-siklus warna yang kita pilih. Dan kemudian yang terakhir ada breathing. Nah, breathing ini mirip cycle sih, cuman
dia cuma nampilin satu warna. Kemudian ada menu buttons. Nah, di menu buttons ini kita dapat nge-assign tombol-tombol yang kita inginin. Nah, terus di menu buttons ini tombol dapat kita atur sesuka kita, yang dimana itu dapat kayak misalnya kita assign copy paste segala gitu. Dan kemudian selain itu juga bisa nambahin fungsi seperti open, misalnya kayak open program tertentu atau open folder ataupun website. Kemudian ke menu terakhir, yaitu menu sensor. Menu sensor ini kita dapat nambahin profile DPI kita sampai 5 profil. Jadi kita ada 5 setting DPI. Nah, setting DPI ini juga kita bisa ubah semau kita dengan angka maksimal 6200 DPI. Selain itu, si DPI-nya ini juga dapat diatur warnanya. Jadi kalau misalnya kita ganti lewat tombol, itu dari RGB-nya bakal berubah sesuai warna DPI yang udah di-assign. Nah, tapi kayak ada semacam bug, misalnya yang kayak pas kita assign ke DPI 6200, notifikasi pada Windows-nya itu malah ngebacanya sebesar 16.000 DPI. Nah, kemudian ada setting polling rate, itu ada di kanan atas. Nah, polling rate ini dapat diatur dengan angka bawaan yang sudah ada, jadi kita nggak bisa ngatur suka kita, yaitu 125 Hz, 125 MHz, 250, 500, sampai 1000 MHz. Nah, kemudian kita juga bisa nambahin preset, jadi kayak nambahin settingan punya kita sendiri. Jadi kita bisa gampang ganti-ganti profil kayak misalnya pas kita main game. Nah, untuk percobaan game, kita menggunakan game seperti Dota dan Valorant. Nah, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, apalagi mouse ini dapat diatur DPI-nya. Nah, tetapi yang membedakan itu adalah gimana sih teman-teman ngegenggam si mouse tersebut. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai genggaman palm grip, mungkin harus beradaptasi terlebih dahulu, apalagi misalnya mouse-mouse yang dulu teman-teman pakai itu lebih gede, karena dimensi mouse ini tergolong cukup kecil. Nah, tetapi bagi teman-teman yang memiliki genggaman fingertip atau claw grip, ya mungkin lebih gampang beradaptasinya, soalnya kan tidak terlalu menyentuh banyak permukaan dari mouse. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan perbandingan. Ya, jadi sebenarnya mouse ini dapat digolong menjadi sebagai yang mid budget. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa perbandingan mouse yang dengan harga yang nggak beda-beda jauh. Ada dari merek MSI sendiri, yaitu ada MSI GM30 dan GM40. Nah, untuk GM40 sendiri itu memiliki harga di bawah sekitar 400 ribuan lah, atau di bawah 400 ribu. Tapi hanya memiliki maksimum DPI sebesar 5000. Jadi ya maksudnya dengan nggak beda jauh, bisa dapat 6200, kenapa enggak? Nah, kemudian ada MSI GM30. Nah, jadi sebenarnya teknologi yang ditawarkan itu sama, sensornya sama, max DPI-nya sama. Cuman harga dari MSI itu mahalnya sekitar beda 50.000 sampai 30 ribuan. Jadi ya maksudnya kenapa yang bisa dapat yang lebih murah, kenapa enggak? Dan kemudian ada dari Logitech, yaitu G402. Memang ya mouse ini ya emang tergolong salah satu yang the best in their class, yang ya memang bagus gitu loh. Cuman dari segi ketersediaan di sini dan dari segi harga yang fluktuatif, mungkin bagi yang dapat dengan harga yang sekitar 500 ribuan itu udah bagus. Tapi yang misalnya dapat harga sekitar di atas 600, menurut gue sih mending enggak. Dan kemudian dengan bentuk yang agak aneh, mungkin bagi sebagian orang itu mungkin mencolok ya. Jadi maksudnya dengan mouse Pulsefire Core ini menawarkan bentuk yang sederhana, jadi tidak terlalu mencolok. Nah, kemudian dari Logitech juga ada G300S dan G102 Pro Digi. Kenapa sih gue nggak rekomendasiin itu? Apalagi kan harganya jauh lebih murah ya, sekitar 200-300 ribuan. Bagi gue sendiri dengan harga segitu,
bagi beberapa merek yang udah ternama itu dapat dibilang overpriced. Dan kemudian dengan harga itu ya overpriced itu berarti ada yang lebih murah dan lebih worth it. Nah kemudian dengan rentang yang gue rekomendasiin itu sekitar 400, 500, 600 ribuan lah. Build quality yang ditawarkan itu bisa jauh lebih bagus dan ya maksudnya nggak usah beli yang mahal-mahal tapi udah awet. Nah jadi sekian dari gue dulu ya, mungkin kalau apabila ada yang memiliki rekomendasi lain dengan harga yang mirip-mirip atau mungkin harga yang lebih murah tapi build quality-nya oke, bisa tulis komen di bawah. Nah jadi gue Albert Setiawan, sampai ketemu di video selanjutnya.